Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan judul hambatan perdagangan internasional. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman untuk mempelajari pelajaran IPS pada pagi hari ini. Nah, kita langsung saja ke slide PowerPoint. Ya, di sini hambatan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran inti, ada yang akan saya sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran. Pertama itu siswa dapat menjelaskan kebijakan dan hambatan perdagangan internasional. Nah, ini termasuk kepada materi kebijakan dan hambatan perdagangan internasional. Oke, lanjut. Nah, kebijakan dan hambatan perdagangan internasional. Umumnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu untuk melindungi perekonomian negaranya, dan ini termasuk juga hambatan perdagangan internasional bagi negara lainnya. Jadi di satu sisi itu merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi perekonomian negaranya, di sisi lain itu termasuk hambatan perdagangan internasional bagi negara lain. Nah, salah satunya adalah kebijakan dan hambatan yaitu kuota impor. Nah, kuota impor itu apa? Itu kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah impor yang masuk ke dalam negarinya. Akibatnya barang impor harganya menjadi mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing di pasaran internasional. Ya, jelas sekali ya. Di sini ada hukum permintaan penawaran. Semakin sedikit barang yang masuk ke suatu negara, maka harga akan menjadi mahal. Itu udah prinsip ekonomi ya. Kita lanjutkan kebijakan dan hambatan perdagangan berikutnya, yaitu subsidi. Nah, subsidi ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Nah, ini salah satunya pemberian subsidi ya pada produsen dalam negeri. Ya, jadi setelah diberi subsidi, barang yang ada dalam negeri ini akan menjadi murah. Nah, sehingga dapat bersaing dengan barang-barang impor. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjutkan ya, yaitu dumping. Dumping ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang menetapkan harga jual di luar negeri itu lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Nah, politik dumping ini termasuk dalam kebijakan ekonomi ya. Umumnya politik dumping ini untuk menghancurkan saingan dagangnya ya. Umumnya adalah untuk menghancurkan saingan dagang. Menghancurkan apa? Yaitu agar produk luar negeri itu menjadi mahal, sedangkan produk yang kita lempar ke luar negeri dengan harga murah akan banyak konsumennya. Nah, itu intinya itu ya. Kita lanjutkan yang ke berikutnya, yaitu devaluasi. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah itu untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kebijakan ini akan membuat harga barang yang diekspor ke luar negeri lebih murah jika diukur dengan mata uang asing dengan tujuan meningkatkan daya beli di pasaran internasional. Nah, ini juga sering dilakukan oleh negara-negara lain agar harga barangnya di luar negeri itu lebih murah. Kenapa? Karena nilai mata uang dalam negeri itu nilainya tuh turun, sedangkan mata uang negara lain itu mahal. Nah, itu politiknya tuh, termasuk politik atau kebijakan ya, kebijakan pemerintah, dan salah satu adalah hambatan juga bagi negara lain. Berikut penetapan tarif.
Nah, tarif di sini adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif bertujuan untuk mengisi kas negara, melindungi industri dalam negeri. Nah, ini ada dua mata, ya, dua mata tujuannya ada dua ya. Jadi untuk mengisi kas negara, yang kedua itu melindungi industri dalam negeri. Kenapa penetapan tarif ini berguna? Yaitu jadi barang-barang dari luar negeri itu, kalau barang mewah dulu itu bisa sampai 200%. Nah, sekiranya contoh nih, kalau misalnya harganya 1 miliar barang Lamborghini, ya, dikenakan 200% tarif pajaknya itu, maka pajak dari 1 miliar itu sekitar 2 miliar. Jadi pajaknya doang terhadap barang 1 miliar, kalau 200% itu 2 miliar. Ya bagaimana bisa laku? Kalau misalnya mau jual di negeri orang, ya tentu nggak mungkin 1 miliar. Tapi dengan harga 1 miliar ditambah dengan 2 miliar, jadi 3 miliar minimal itu harga, setelah dikenakan pajak 200%. Nah, itu salah satu contohnya bahwa harga yang terlalu mahal menyebabkan orang juga akan sedikit membeli. Itulah strategi dari penetapan tarif pajak barang mewah. Nah, itu ya, di satu sisi untuk melindungi perekonomian dalam negeri, di pihak lain itu merupakan hambatan perdagangan internasional. Nah, itu ya. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan pada kalian materi hari ini, yaitu tentang kebijakan dan hambatan perdagangan internasional. Ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.